Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Anies Baswedan akhirnya ungkap 5 kriteria cawapresnya. Hal itu seperti dilansir oleh Republika.co.id bahwa Anies Baswedan menyampaikan 5 kriteria calon wakil presiden yang ia sampaikan kala menjadi salah satu pembicara dalam Rakernas pertama Partai Umat. Pada kesempatan itu Anies membocorkan 5 kriteria dalam memilih cawapresnya nanti. Yang pertama, ya ini menarik ya, harus memiliki kontribusi yang signifikan kepada pemenang dalam Pilpres 2024 mendatang. Ini tentu satu hal yang sangat lumrah dan umum orang memahami demikian. Kedua, cawapres itu bisa memperkuat barisan dan koalisi perubahan. Ini tentu saja sosok yang memang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk lahirnya satu penguatan dalam kokohnya soliditas koalisi perubahan itu sendiri. Dan tentu saja sosok ini betul-betul yang dihormati, dihargai, dan didengarkan oleh ketua umum dari 3 partai yang tergabung di dalam koalisi perubahan. Ketiga, cawapres itu bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif. Itu sudah pasti. Keempat, cawapres itu memang memiliki garis perubahan yang sama, menawarkan perubahan. Jadi bukan sekedar gimmick, bukan sekedar sosok yang populer, tapi memang punya DNA perubahan, kira-kira begitu. Yang kelima, tentu saja chemistry, kerjasama, ya mampu bekerja sama dengan solid, kata Anies Selasa 14 Februari 2023. Kalau kita lihat selama ini biasanya calon wakil presiden itu harus orang yang memiliki ya kemampuan untuk mendorong ya mendorong mesin politik, dan tentu saja itu identik dengan keuangan atau modal finansial. Tetapi Anies Baswedan tidak menyebutkan itu sama sekali. Dan yang menarik adalah mengapa Anies Baswedan menyampaikan ini kepada publik. Bukankah semestinya itu disimpan saja sebagai sebuah ya katakanlah rahasia yang kemudian nanti diumumkan pada saatnya. Tampak di sini bahwa Anies Baswedan ingin masyarakat melihat sejak awal bahwa koalisi perubahan ini termasuk di dalam kriteria pemilihan calon wakil presiden itu tidak berdasarkan pada siapa yang paling kuat dalam konteks kepopuleran ya. Kemudian partai mana yang paling siap ya katakanlah memberi dana lebih untuk kadernya terpilih sebagai cawapres. Dengan adanya kriteria-kriteria ini jelas bahwa koalisi perubahan adalah satu wujud eksistensi politik yang dapat dibaca oleh publik sebagai upaya baru untuk mengisi demokrasi dengan cara-cara berpolitik yang lebih elegan. Dan ini tentu saja menarik. Sekalipun sebagian orang masih cukup sangsi bahwa ini adalah sesuatu yang substansi, sebab bagaimanapun politik itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tetapi kalau kita lihat data di internet yang ada, jelas ini adalah satu sikap dan pilihan yang memang mengarah pada perubahan. Jadi tidak asal ya, tidak kemudian ini seperti itu dan seterusnya, artinya tidak sebatas pragmatisme gitu ya. Dan karena itu apa yang disampaikan oleh Anies ini menunjukkan bahwa dia punya komitmen bahwa untuk menjadi presiden dia akan memilih calon wakil presiden berdasarkan kriteria, dan itu dalam rangka untuk mewujudkan agenda perubahan. Nah, karena itu Anies menyampaikan terima kasih bahwa agenda utama menghadirkan keadilan itu betul-betul dapat diusung bersama. Dan pada akhirnya kita lihat juga bahwa Partai Umat itu secara langsung mengatakan ya dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 ya. Ini seperti disampaikan oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi yang mengatakan aspirasi begitu kuat dari kader-kader di pusat maupun di daerah untuk mencalonkan Anies Baswedan. Intinya Partai Umat siap untuk membawa Presiden Anies Baswedan sebagai capres yang sukses pada tahun 2024. Insya Allah siap berjuang, insya Allah siap membersamai perjuangan Pak Anies Baswedan, ujar Ridho. Kalau sudah seperti ini, maka posisi Anies Baswedan
semakin kuat, semakin solid untuk maju pada Pilpres yang akan datang. Dan tentu saja hadirnya Partai Umat ini justru membantah klaim dari seluruh koalisi yang katanya akan ada partai baru bergabung, partai baru join, dan ternyata justru di koalisi perubahan Partai Umat bergabung. Tentu saja ini akan membuat koalisi lain berpikir ulang, dan pada saat yang sama mereka semakin tertinggal dari sisi momentum, timing tentang bagaimana menarik hati masyarakat untuk memilih seorang capres. Ketika yang lain masih sibuk menebar gimmick, partai koalisi perubahan semakin solid, Anies Baswedan semakin percaya diri, kriteria cawapresnya telah disampaikan ke publik, maka secara kalkulasi strategi itu jauh lebih unggul dari koalisi manapun atau capres manapun. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.